A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlas sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'du. Ketua DKM Pak Zailan beserta jajarannya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, calon tetamu Allah yang semoga Allah mudahkan perjalanannya, amin. Dan kita bisa menyusulnya Bapak Ibu, semoga mudah pula kita dipanggil oleh Allah, amin. Dipanggil kemana ini? Dipanggil ke rumah, ke rahmatullah atau ke baitullah? Rahmatullah, oh baitullah. Semoga bisa menyusul ke baitullah, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan segala nikmat dan karunia-Nya, sampai Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka tidak akan pernah terhitung nikmat tersebut. Tidak akan mampu engkau menghitungnya. Seakan-akan Allah hendak mengatakan kepada kita, wahai hambaku, jangan sibuk engkau menghitung-hitung nikmatku, tapi sibuklah engkau mensyukuri nikmatku. Sehingga hadir kita di majlis yang mulia ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seorang karyawan pencari mutiara, seorang karyawan mencari mutiara, diperintahkan oleh bosnya untuk mencari mutiara di laut, Pak. Perangkat-perangkatnya lengkap disediakan, tabung oksigennya, kacamata selamnya, senter dasar laut, sampai kamera agar bisa mendokumentasikan di mana titik-titik yang banyak terindikasi mutiara. Ketika dengan bootnya atau dengan perahunya sampai pada satu titik, dia pun menyelam ke dasar laut. Sampai di dalam dasar laut, dia tidak langsung mencari mutiara, Bapak Ibu. Ia malah sibuk melihat ikan-ikan yang berenang ke sana dan kemari. Bahkan ikan itu pun divideokannya. Pun ia terpukau dengan batu-batu karang yang cantik jelita, difoto, didokumentasikan. Keindahan dasar laut yang mempesona menjadikan ia terlena. Sampai tak sadarkan diri, tabung oksigen yang tidak begitu besar, Pak, habis. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus tinggalkan dasar laut itu. Kalau dia paksakan, dia akan mati. Sampai ke daratan, dipanggillah oleh bosnya, mana? Store mutiara-mutiara, store kerang-kerang yang ada mutiara-mutiaranya. Si pemuda ini menangis mengatakan, mohon maaf Pak, izinkan saya untuk kedua kalinya. Kenapa? Kami tidak dapat. Saya terlena dengan keindahan dasar laut. Saya sibuk menikmati keindahan dan pesona laut yang luar biasa bagusnya. Marahlah itu bosnya, lalu dikeluarkan dari tempat bekerjanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, gambaran fragmen singkat apa yang kita sama-sama dengar ini adalah
sejatinya gambaran kehidupan kita di dunia. Gambaran hidup kita di dunia seperti itu, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menyelami dunia. Menyelami dunia, Allah berikan perangkat-perangkatnya dengan lengkap. Perangkat agar bisa hidup di dunia. Apa itu? Nafas oksigen, Pak. Lengkap di bumi, walaupun tanpa alat tertentu. Diberikanlah kita rumah, diberikanlah kita pekerjaan, diberikanlah kita anak-anak, Pak. Diberikan kita tetangga, kerabat, sahabat, dan lain sebagainya. Perangkat-perangkatnya lengkap agar bisa hidup di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita menyelami dunia dengan satu tujuan, mencari mutiara-mutiara amal saleh. Mencari mutiara amal saleh. Rupanya kita terlena, Pak, dengan keindahan dunia. Iya, dengan bagusnya pesona dunia yang maaf lupa untuk mencari mutiara-mutiara amal saleh. Masa muda kita sibuk dengan sesuatu yang tidak manfaat. Iya, usia yang Allah berikan tidak pernah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Oksigennya habis, Pak. Datang COVID. Iya, datang COVID. Tidak sedikit di antara kita ada yang wafat. Teman-teman ada yang terpapar. Betul ya? Termasuk saya pun kena, Pak. Maka gelarnya LC, lulusan COVID. Alumni pesantren Al-Qofidiyah. Alumni pesantren Al-Qofidiyah, Pak. Masya Allah, luar biasa itu. Apa yang terjadi? Oksigennya habis. Kata Allah, balik. Kita meninggal dunia, dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah? Mana? Kumpulkan mutiara-mutiara amal solehnya. Kita pun menangis mengatakan, ya Allah, mohon izin ya Allah, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salih. Betul? Fima taraktu. Kembalikan aku ke dunia ya Allah, agar aku bisa beramal saleh. Kami ingin mengulangi lagi mencari mutiara amal saleh itu. Kata Allah, nggak bisa. Sudah selesai urusannya. Begitu ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tinggal kita muhasabah, merenung. Sudahkah kita mendapatkan mutiara-mutiara amal soleh itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, al-mu'min baina makhafataini. Sejatinya orang beriman itu memiliki dua rasa takut. Dua rasa takut. Wa baina ajilin qad madamallahu sani'un bihi. Hari-hari yang telah ia lalui. Apa yang telah Allah perbuat dengan hari-hari yang kita telah lalui, Pak? Puasa kita 30 tahun yang lalu, sepanjang usia kita, betul ya? 45 tahun yang lalu, 48 tahun yang lalu. Salat kita, Pak, zakat, infak, sedekah kita, apakah pasti diterima oleh Allah? Belum tentu. Taubat kita dari dosa, apakah sudah pasti taubat itu diterima oleh Allah? Belum tentu. Baina ajilin qad madamallahu sani'un bihi. Hari-hari yang telah dilaluinya, perkara-perkara yang telah ia lakukan dahulu dari maksiat, apakah Allah sudah memaafkannya, mengampuninya? Belum tentu, Pak. Itulah yang dikatakan oleh Umar, dan Umar menangis, Pak. Masa lampaunya, masa-masa kelamnya menjadikan ia meleleh air matanya karena pernah memendam bayi yang hidup. Betul ya? Wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Rasa takut yang kedua, wa baina ajilin qad baqiya mallahu qadin bihi. Dan hari-hari yang akan ia lalui, hari-hari yang akan ia lewati, apa yang Allah takdirkan untuknya, Pak. Saudara kita besok mau berangkat pergi haji, semoga dimudahkan oleh Allah, amin. Tapi apakah serta-merta mudah? Belum tentu. Ada aja kendalanya. Maka tidak sedikit, Pak, Bapak Ibu,
Para orang tua kita yang sudah pernah pergi haji atau guru-guru kita itu berpesan kepada jamaah calon haji, kalau Anda di Indonesia punya 100 kesabaran, bawalah untuk haji 1000 kesabaran, bahkan 1.000.000 kesabaran. Di Bekasi suami istri nggak pernah berantem, nggak tahu nih di Mekah berantem baik, Pak. Ini mohon maaf ini, begitu ya. Iya. Apa yang kita bayangkan dilayani oleh petugas haji, begitu ya, mendapatkan kemudahan di Mekah dan Madinah belum tentu, Pak. Iya. Apa yang kita akan dapatkan esok hari? Kami punya teman tinggal di Cikarang, Pak, Ustadz Thayyib. Masya Allah, berangkat umroh Ramadan kemarin 10 orang, Pak, menggunakan elep dari Madinah menuju Mekah, ngambil mikot di Bir Ali, kemudian sudah menggunakan kain ihram. Beliau pimpin talbiyah, Pak. Sejam kemudian beliau pimpin talbiyah. Rupanya supirnya ngantuk, nabrak kontainer. 3 orang meninggal dunia, Pak. 2 laki-laki, 1 perempuan. Masya Allah, luar biasa, Pak. Istrinya nggak menyangka kalau kebersamaannya umroh itu harus pulang sendirian. Tapi indah, Pak, meninggal dalam keadaan berihram. Orang yang berihram itu sebutannya muhrim. Bapak dengan anak perempuan namanya mahram. Ibu dengan anak laki-laki kandung namanya mahram, bukan muhrim. Muhrim itu orang yang pakai kain ihram. Ini banyak selebritis yang sok tahu, sotoy, betul ya? Sok tahu, lu bukan muhrimnya, bukan muhrim. Muhrim itu orang yang pakai kain ihram, sebutannya bukan mahram, begitu tuh. Meninggal dunia dalam keadaan berihram, Pak, bertalbiyah. Nabi mengatakan, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji berihram dia, bu'isa yaumal qiyamah mulabbiyan, dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat menuju padang mahsyar dalam keadaan bertalbiyah. Luar biasa itu, dalam keadaan bertalbiyah. Dan itu cita-cita orang-orang yang berangkat umroh, berangkat haji, pengen meninggal di sana, begitu, karena mulia, Pak. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan dalam doanya, ya Allah, wafatkan aku di dalam masjid Nabimu dalam keadaan syahid. Anaknya mengatakan, wahai ayah, akankah Madinah ini diserang oleh orang-orang kafir dan terjadi peperangan sampai engkau syahid di dalam masjid Nabawi? Apa kata Umar bin Khattab? Yang penting aku doa kepada Allah, meminta seperti itu. Apa yang terjadi? Seorang Syiah, orang kafir masuk ke dalam masjid, menikam perut Umar bin Khattab dan merobeknya, Pak. Tersungkur Umar bin Khattab, syahid, Pak. Luar biasa itu. Cita-cita mulia itu wafat di tempat-tempat yang mulia, dalam keadaan mulia. Beliau Kiai Haji Thayyib meninggal dalam keadaan ihram saat mau umroh, Pak, di hari Jumat. Masya Allah, mayatnya, Pak, dibawa langsung. Padahal meninggalnya itu dari Madinah menuju Mekah, perjalanan baru kira-kira 20 kilo, Pak, dari 600 kilo. Harusnya mundur aja ke Madinah, kan begitu ya. Tapi pemerintah Arab, Bapak Ibu, membawanya ke Masjidil Haram, memuliakannya, dan tidak dikain kafankan, ditutup dengan kain ihramnya sebagai bukti ia meninggal dunia dalam keadaan mulia. Luar biasa itu, Pak. Masya Allah, nikmat banget. Saya mendapatkan videonya, Pak, 3 hari 3 malam. Masya Allah, membayangkan beliau betapa indahnya, betapa indahnya. Kemarin ngajar di masjid samping rumah beliau, kami menanyakan dengan jamaahnya, tetangganya, beliau tuh punya amalan apa sih, begitu. Teman kami dulu di Kairo, Pak, nggak ada yang tahu tuh amalannya apa. Rupanya di tangga sebelahnya mengatakan beliau tuh
nggak lepas dari puasa Nabi Daud. Begitu. Puasa Daud, Pak. Kalau Anda mendapatkan sisi-sisi kemuliaan seseorang, Pak, korek tuh. Tanyakan apa kemuliaan, apa amalan yang dia lakukan. Luar biasa, Pak. Pasti punya amalan-amalan sendiri. Di Karawang ada seorang bapak seusia saya, Pak. Masya Allah, ini sudah 3 tahun berturut-turut haji, Pak. 3 tahun berturut-turut haji, berangkat haji. Ini sekarang berangkat haji lagi nih. Saya pribadi kepo, nanya, ente punya wirid apa sih bisa haji terus? Dia mengatakan, aneh nggak punya wirid apa-apa, aneh nggak punya orang dalam supaya bisa haji. Nggak ngerti, tiba-tiba saya dipanggil berangkat haji TPHD, Pak. Iya, tim pembimbing haji daerah. Ya, betul ya. Kan enak itu, Pak, petugas haji digaji setiap hari 950.000 rupiah kali 3 bulan, berapa itu? Banyak ya, malas mikir kita, betul ya. Masya Allah, luar biasa, Pak. 3 tahun berturut berangkat pergi haji, tahun ini berangkat lagi. Apa rahasianya? Dia katakan, saya itu kalau kemana-mana telepon emak, dia memuliakan ibunya, minta doa ibunya. Ke kantor dia telepon ibunya, keluar kota dia datang ibunya, bawa tentengan martabak, buah-buahan, gitu tuh. Lebih jauh lagi dia kasih emaknya 2 juta, 5 juta. Tuh, Pak, memuliakan orang tua. Jadi nggak mungkin, Pak, ada seseorang dimudahkan dalam sesuatu yang maaf sulit untuk tercapai, tapi dia mampu melakukannya, pasti dia punya amalan-amalan istimewa. Begitu tuh. Ya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak saat ini kita harus, Pak, ya, melakukan amalan-amalan yang mulia, terlebih untuk anak-anak kita, banyakin doa. Sesungguhnya bahagia yang kita dapatkan hari ini adalah buah dari doa ayah dan ibu kita. Betul ya? Ya. Maka kita nabung doa untuk anak-anak kita, yang kelak mereka dibahagiakan oleh Allah lantaran doa-doa kita dari saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini temanya ada 2, hal bihalal dengan haji. Iya. Kita lihat temanya dengan semangat halal bihalal. Nah, kita eratkan tali silaturahmi. Kelihatan, Pak? Ini pertanyaan siapa yang bego ini gitu-gitu. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita melihat bahwa orang-orang yang dimudahkan rezekinya oleh Allah berangkat pergi haji itu bukan karena mereka punya, Pak, tapi karena Allah memanggilnya. Betul ya? Orang yang rumah besar, mobil mewah belum tentu berangkat pergi haji. Dan itu panggilan iman, Pak. Panggilan iman itu dahsyat. Iman itu tidak nampak, seperti kabel telanjang tanpa isolatif tuh, isolasi ya. Kita tidak melihat arusnya, tapi terasa ada AC dingin, kipas angin berputar, lampu nyala. Orang-orang beriman itu tidak nampak, Pak. Tidak nampak keimanannya, tapi terasa tutur katanya menyejukkan. Kalimatnya ajakan-ajakan kebaikan, kakinya melangkah di jalan taat, tangannya menolong orang lain. Hatinya penuh doa, dalam diamnya mendoakan orang lain, diamnya dalam doa, doanya diam-diam. Itulah orang-orang yang beriman, Pak. Betul ya? Maka rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat ke masjid. Betul? Betul? Ini speaker ke atas kan nih, Pak? DKM tanggung jawab ini, Pak ya. Rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat ke masjid. Rumah yang dekat dengan majelis taklim belum tentu dia datang ke majelis taklim, Pak. Rumah yang di dalamnya banyak Al-Quran belum tentu dia baca Quran. Betul? Ya. Rumah yang mentereng, mobil mewah, bahkan punya Rubicon. Wah, wa ma'adraka ma Rubicon. Rubicon, Pak, 2.400 juta, Masya Allah. Belum tentu haji dan umroh. Ya,
Karena haji itu panggilan Allah, dan orang yang bisa berangkat ke sana karena panggilan iman. Panggilan iman, Pak. Ke masjid pun panggilan iman. Enggak mudah. Betul ya? Maka Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kalau dalam gramatikal bahasa Arab ada kalimat takdimu mahaqqahu ta'khir. Lillahi, tujuannya kepada Allah. Apa contohnya, Pak? Anak kita si Ahmad berangkat ke Ponorogo untuk pesantren, betul kan? Untuk pesantrennya itu, Pak, di akhir. Biasanya itu penjelasannya untuk tujuannya itu di akhir, Pak, peletakannya. Tapi mengapa Allah meletakkan tujuan itu di awal? Walillah, hanya untuk Allah lah haji yang engkau lakukan, betul ya? Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kenapa? Karena haji itu, Pak, mohon maaf, terlalu nampak ibadahnya. Puasa apa yang mau ditongolin, betul? Betul ya? Kan puasa, Pak, ibadah yang maaf tidak rentan dengan ria. Mau apa yang diriain, Pak? Lapar, betul ya? Kita nggak bisa melihat hebatnya puasa seorang hanya karena bibirnya pucat, mukanya putih, jalan megang tembok miring-miring, tuh mantep nih, mantep puasanya nih. Setiap 3 meter ngeludah, 3 meter ngeludah, puah. Enggak begitu, Pak. Betul ya? Jadi puncak ibadah itu adalah haji. Kalau kita lihat dari rukun Islam, Bapak Ibu, syahadat adalah ibadah hati dan lisan. Betul ya? Asyhadu alla ilaha illallah. Hati dan lisan, Pak. Bukan hanya sebatas lisan. Karena orang-orang Abu Lahab, Abu Jahal pinter mengucapkan bahasa Arab, tapi hatinya tidak meyakini. Betul ya? Bapak Ibu dulu waktu SMP, waktu SD ada teman Nasrani bisa syahadat dia. Betul? Tapi kenapa nggak masuk Islam? Karena hatinya belum menerima. Maka dengan hati dan lisan. Syahadat ibadah hati dan lisan. Salat ibadah hati, lisan dan gerakan. Zakat ibadah hati dan harta. Puasa ibadah hati dan jiwa. Haji ibadah hati, lisan, labbaik Allahumma labbaik, gerakan tawaf dan sa'i, betul, dan ibadah harta, terkumpul menjadi satu. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah jiwa, ibadah harta. Maka tak mudah untuk melakukannya. Man istata'a ilaihi sabila. Masya Allah itu. Jadi gak mudah. Karena itu kita punya 2 kesempatan, Pak. Kesempatan waktu dan kesempatan uang. Betul ya? Ada orang punya uang, nggak punya waktu. Ada nggak tuh? Ada nggak? Siapa? Pengusaha, pebisnis, pejabat. Ada uang, nggak ada waktu. Ada lagi punya kesempatan, nggak ada uang. Ada apa? Siapa tuh? Kita, betul ya? Masya Allah. ONH reguler 45 juta naik jadi 70 juta. ONH plus 100 juta naik jadi 120 sampai 150 juta. ONH Furoda ibu masih hidup di belakang. Masih hidup, Bu. Furoda itu 300 juta. 300 juta. 5 bulan menjelang keberangkatan boleh daftar. Nggak menunggu waktu. Bekasi 21 tahun daftar tunggunya kuotanya. Berarti kalau Bapak daftar sekarang 2023 tinggal tambah tuh. Iya, tambah 21 tahun jadi tahun 2045 berangkatlah. Nggak tahu masih ada nggak dunia ini. Iya. Masya Allah, luar biasa, Pak. Iya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Tujuannya kepada Allah, walillah. Mengapa disebutkan dalam kitab bahwa ada orang al-aghniya yaqsudunal hajja
Litijarah. Orang-orang kaya itu kalau datang musim haji dagang, Pak. Iya. Dan pejabat-pejabat pergi haji linuzha, untuk pelesiran. Untuk pelesiran. Ada beberapa petinggi-petinggi kerja, karyawan ingin mendapatkan posisi yang tinggi, manajer dan GM, ingin mendapatkan label haji. Artinya apa? Lissuma'ah, ingin mendapatkan label haji. Besok ada promosi manajer, nggak enak nih kalau belum haji. Ada begitu, Pak? Ada. Maka ia lakukan haji, Pak. Dia buat kartu nama tuh, Bapak Fulan, gitu ya. Nggak taunya dia marah sama percetakan. Ini apa-apaan? Anda salah nulis. Saya udah haji 2 kali, umroh sekali. Tulis H2O, betul ya? Haji umroh. Maksain banget itu. Masya Allah. Walillahi 'alan nas, hajimu untuk Allah. Maka berat, Pak. Ngapain coba 45 juta, betul ya? Tambah lagi tenaga terkuras, harta pun habis, Pak. Meninggalkan anak dan saudara, berat kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lagi-lagi niatnya karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Rubba amalin saghirin tukabbiru niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiru niyah. Berapa banyak amal besar itu akan kecil, bahkan hilang, sirna di hadapan Allah karena niat. Apa itu? Haji, pamer, ingin mendapatkan sebutan haji atau hajah, hilang pahalanya. Wa rubba amalin saghirin tukabbiru niyah. Berapa banyak amal-amalan yang kecil diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, pahala besar, hanya tersebab niat. Apa itu, Pak? Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Amalannya ringan, Pak, tapi pahalanya luar biasa. Maka Imam Ahmad punya kebiasaan setiap pagi menyapa kepala desa. Pak Kades, ada nggak warga yang sakit? Oh, ada, sebelah sana. Beliau datang tuh buat tentengan. Besok begitu juga tuh. Terus, Pak, hampir tiap hari nanya, ada nggak yang sakit? Beliau datang tuh. Maka kepala desa menanyakan, saya melihat engkau sering menjenguk orang sakit, kenapa sih wahai Imam Ahmad? Beliau menjawabnya, aku melihat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, man zara maridan, barang siapa yang menjenguk orang sakit, arsalallahu ta'ala sab'ina alfan minal malaikah, Allah utus 70.000 malaikat mendoakan, Allah maghfirlahu, Allah marhamhu, Allah maghfirlahu, Allah marhamhu. Ya Allah, ampuni dia, sayangi dia, ampuni dia, sayangi dia, ampuni dia, sayangi dia. Selagi dalam perjalanan menuju orang yang sakit, Pak, itu doa malaikat, Pak, luar biasa. Amalannya ringan tapi pahalanya besar. Betul ya? Apalagi yang lainnya. Nih taklim, amalannya ringan, Pak. Gimana nggak ringan? Bisa nyender selonjoran, betul ya? Dapat snack lagi, ya Allah. Semoga yang nyender mendapatkan pahala, amin. Yang nggak nyender pahalanya gedean dikit. Yang nggak nyender pengen banget nyender, Pak, ya Allah. Kaplingnya habis ini ya. Di Taman Ridaya ada seorang bapak pulang sholat isya, jamaah kita, Pak. Pulang sholat isya, kemudian ngobrol sebentar sama teman-teman yang di pos ronda, Pak. Lalu pulang ke rumah minta dibuatkan kopi sama bininya. Bu, kopi, Bu. Loh, si ibu masih menikmati baca WA. Akhirnya suaranya agak meninggi. Bu, kopi. Hei, kopi gitu. Akhirnya si ibu buat kopi itu. Kesel, ngomel terus ngomel lah. Ya minta dibuatin kopi, cepat ngapa? Buat kopi, dibuatin kopi. Itu si bapak duduk di sofa nyender, Pak. Senderan biasa lah. Masya Allah, kopi jadi, Pak. Kopi yang diseduh tuh, kopi jadi. Istrinya bilang tuh kopi itu, Pak, kopi itu.
Pak, kopi itu. Rupanya meninggal dunia. Masya Allah. Hati-hati nih yang nyender cepat meninggal. Ini jadi gak enak ini ya. Ini kesimpulannya nih nyender ini ya. Begitu ya. Maka kembali jamaah yang dirahmati Allah, rezeki Allah tuh maha luas. Ya. Masalah pergi haji atau tidak pergi hajinya Allah punya ketentuan. Setuju ya? Nah, ini Masya Allah. Nah, ketika kita bicara tentang rezeki, yakin kita kepada Allah. Allah telah atur, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi kecuali Allah telah menjaga rezekinya. Setuju Pak? Mohon maaf ibu bapak, kudanil yang kerjanya ngerendam aja gemuk. Betul. Ini mohon maaf yang gemuk bukan berarti nyindir. Waduh, gue dibilang nyindir mulu, dibilang ngerendam terus ini. Iya. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan rezeki itu ada empat tingkatan rezeki. Mohon diingat Bapak Ibu. Ini penting buat kita supaya rumah tangga kita nggak berantem gara-gara bicara tentang rezeki. Betul ya? Beliau mengatakan, Syekh Mutawalli Sya'rawi, ada darajat rizqi al-mal. Level yang pertama, level yang terendah. Rezeki yang terendah itu adalah harta. Lihat, Islam menempatkan harta bukan segala-galanya. Rendah harta. Kenapa harta rendah? Al-Quran tidak pernah menyebutkan harta itu mulia. Kalau Al-Quran menyebutkan harta itu mulia, maka Qarun namanya tertorehkan tinta emas. Betul ya? Karena pemilik kekayaan yang sangat hebat, Pak. Gudang-gudang emasnya dikunci-kuncinya itu tidak mampu dibawa oleh orang algojo yang kuat, Pak. Kunci-kuncinya. Berapa banyak gak gitu? Banyak, Pak. Masya Allah. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan. Innama amwalukum wa auladukum aduwan lakum fahzaruhum. Harta dan anak itu adalah musuh buatmu. Kalau kita lihat tafsirnya Pak, mengapa Allah sanding kata harta dengan anak Pak? Ada yang bisa jawab? Pak DKI menyiapkan hadiah iPhone 12. Siapa? Oh, belum koordinasi ya. Belum koordinasi. Biasanya ada teman-teman ronda bilang, mana nih kalau gantiin jaga ronda minta dong uang koordinasinya gitu. Jadi koordinasi Pak singkatan kopi, rokok, duit, dan nasi gitu. Kopi, rokok, duit, dan nasi, gitulah kira-kira Pak. Nah ini Masya Allah. Mengapa dalam Al-Quran al-mal dan banun, harta, anak dan harta disanding? Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kenapa Pak? Ada orang banyak harta, nggak punya anak, nggak lengkap hidup. Betul ya? Ada orang banyak harta, nggak punya anak, nggak lengkap hidup. Sebaliknya ada orang banyak anak, nggak punya harta, belangsak hidup. Tapi kalau banyak harta, banyak anak, alhamdulillah, tuh disanding Pak. Jadi kalau kita lihat tafsir Quran indah tuh. Penyandingan itu ada maknanya. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Sholat membentuk kesolehan pribadi, zakat membentuk kesolehan sosial. Gitu ya. Aqimus shalah wa atuz zakat. Orang yang sholatnya hebat enggak zakat, sholatnya enggak diterima. Sebaliknya orang yang berzakat, zakatnya banyak, enggak sholat, zakatnya tidak diterima. Tuh Pak. Nah, itu penyandingan Pak. Ada bab tafsirnya tersendiri. Masya Allah tuh. Maka kalau kita bicara tentang harta, rendah dalam Al-Quran. Harta itu akan menjadi mulia ketika dia disandingkan dengan iman. Maka Nabi mengatakan ni'mal mal fi yadis salih. Nikmatnya harta itu di tangan orang soleh Pak, punya iman. Artinya apa? Banyak sedekahnya dia. Iman yang menggerakkan dia, sedekah itu. Gitu ya, iman. Maka Nabi Sulaiman Pak, imannya lebih mendominasi Pak. Ketika Ratu Bilqis datang melihat megahnya istana Sulaiman, lantainya terbuat dari kaca,
ikan berenang Pak di bawahnya tuh, Masya Allah ya, ikan gapi, ikan apa lagi itu, macam-macam dah ya, ikan koi. Terkagum-kagum, kemudian dia menanyakan, annalaka hadza ya Sulaiman, dari mana engkau dapatkan ini? Lihat Pak, orang kalau bicara dengan iman beda bicara tanpa iman. Orang bicara tanpa iman mengatakan, nabi dilawan, begitu kan? Gua nabi nih, ilok nabi miskin, gitu deh. Pakai ilok nih ya. Lihat jamaah yang dirahmati Allah. Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Anugerah Allah ini. Artinya apa? Tidak pernah menisbatkan apa yang dimilikinya adalah miliknya, enggak ada. Menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karunia Allah, titipan Allah. Semakin dekatkah aku dengan Allah atau semakin jauh aku dengan Allah? Maka ciri harta yang berkah Bapak Ibu, yang menjadikan pemiliknya itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda Pak, kita semuanya semakin kaya, atau anak Anda semakin kaya, semakin jauh dari Allah, malah nggak ke masjid, nggak sempat baca Quran, nggak pernah hadir dalam taklim, pastikan harta itu harta yang nggak berkah. Na'udzubillah. Tapi sebaliknya, Anda punya anak, hartanya melimpah, alhamdulillah, punya mobil, punya rumah sendiri, semangat sholat berjamaah, ngaji dia, Masya Allah Pak, tilawahnya banyak, itu harta-harta yang berkah. Karena harta berkah itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali, ada darajat rizki al-mal, serendah-rendahnya rizki adalah harta. Ya, mengapa banyak orang gara-gara harta ribut rumah tangga? Betul, betul. Saya nanya sama bapak, boleh ya Pak, kalau istri banyak harta ngapain? Nah, saya nanya bapak, ibu gak usah jawab Bu, ya. Bapak harus jujur Pak, gak usah ngeliat ke belakang, iya. Itu kalau bini banyak uang ngapain? Tawaf di mall, sa'i di Giant, betul ya. Lontar jumroh di Tamrin City. Belanja Pak, Masya Allah. Ya, itu kelemahan wanita Pak. 3D, duit, 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 gitu. Kelemahan wanita itu kosidahan, ya dana, ya dana, dana. Nah itu. Saya nanya sama ibu, Bu, boleh Bu jawab ibu? Ibu di belakang boleh jawab? Laki-laki kalau banyak uang ngapain Bu? Iya. Ini kalau di kampung jauh banyak uang, Pak, kawin lagi. Gitu. Ibu mohon izin, suami itu kalau banyak uang dia sedekah. Amin. Sedekah bini pertama, bini kedua, bini ketiga gitu. Masya Allah. Lihat, gara-gara harta hancur rumah tangga, ribut. Lihat selebritis ramai kan, betul ya. Gara-gara apa Pak hancurnya? Gara-gara harta. Begitu. Tapi sekali lagi, kalau dia punya iman beda. Seorang supir ambulan Bapak Ibu, supir ambulan, selepas sholat Jumat mendatangi khotib. Ustadz, apa yang tadi antum khutbah kena banget sama saya. Alhamdulillah berkah hidup saya. Saya supir ambulan Ustadz, gaji 700.000 rupiah. Anak saya 5 Ustadz. Alhamdulillah. Anak pertama kedua kuliah ke luar negeri dapat beasiswa. Anak ketiga SMA, anak keempat SMP, dia pegang TPA di musola. Alhamdulillah punya jajan dewekan dia. Sampai-sampai SPP-nya nggak mau saya bantu. Dia punya uang tabungan masing-masing. Ya Allah, saya sampai menangis hati ini, ya Allah. Dan saya fokus anak kelima SD kelas 3. Kemarin Ustadz saya masuk rumah sakit 2 pekan rawat inap. Di rumah sakit mengatakan, Pak, Bapak nggak usah bayar lah, kan Bapak supir ambulan. Ya Allah, gratis lagi ya Allah. Itu 700.000 awet Pak. Betul ya? Masya Allah. Apa kata si bapak ini? Ustadz, kemarin istri saya lahiran anak ke-6 Ustadz.
Alhamdulillah depan rumah bidan, gratis Ustaz. Bidan itu adik istri saya. Gitu. Kan enak begitu ya. Apa kata si tukang supir ambulan ini? Ustaz, gaji saya 700.000 rupiah, tapi rezeki saya ada di mana-mana. Cakep Pak. Betul, betul Pak. Gaji saya 700.000 rupiah, rezeki saya ada di mana-mana. Indah. Ada orang yang gajinya 300 juta rupiah, masalah hidupnya di mana-mana. Pilih mana, Bu? Nggak ada pilihan yang ketiga, jangan ngarang. Ayo, pilih mana, Bu? Masya Allah, gaji 300 juta rupiah, 2 digit, 3 digit, Masya Allah Pak. Anaknya flexing kekayaan orang tuanya, pejabat eselon 2, eselon 3 Pak, dipantau oleh kementerian, dicopot dari jabatannya. Betul? Ini kisah di Somalia ini, betul ya? Kan luar biasa. Istrinya selingkuh, anaknya kena narkoba Pak, habis. Maka jangan pernah iri dengan nikmat yang datang kepada kerabat saudara kita, bahkan tetangga rumah kita Pak. Materinya bertambah, mobilnya nambah lagi, rumahnya nambah lagi, jangan iri Pak. Tambah besar rumahnya, renovasi, jangan iri. Anda tidak mengetahui nikmat apa yang lainnya yang Allah cabut darinya. Betul. Rumah besar 3 lantai percuma, penghuninya stroke. Susah naik Pak, gemeter terus. Mendingan rumah kita tuh tipe 21, tipe strategis, ke kamar mandi dekat, ke ruang tamu dekat. Alhamdulillah. Betul ya. Jadi sederhana, Masya Allah. Iya. Ada tulisan Pak di gerobak tukang buah di Sudan. Tulisannya bahasa Arab, tapi mengena banget tulisannya. Sedikit tapi jos. Apa tulisannya itu? Kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Kenapa aku harus takut dengan kefakiran? Kenapa aku harus takut dengan kemiskinan? Bukankah aku hamba Rabb yang maha kaya? Artinya apa? Kekayaan itu bukan pada materi, kekayaan itu pada hati yang lapang. Betul ya? Betul. Seorang ibu ngamen di depan seorang ustadz sedang makan nasi goreng malam-malam sama temennya itu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ustadz mengeluarkan uang 10.000 rupiah. Ini ibu, mohon maaf Pak Haji, gak ada kembaliannya. Untuk ibu semuanya, ambil. Oh, untuk saya semuanya? Iya, silakan ambil. Terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Temennya Ustadz nanya, ibu kenapa uangnya dicium? Alhamdulillah deh, bisa beli beras 1/2 liter dengan telur 2, bisa makan sama 2 anak saya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada orang punya uang 10.000 rupiah, ia ucapkan 5 kali alhamdulillah Pak. 5 kali ucapan syukur kepada Allah dengan uang 10.000 rupiah. Di dompet Anda ada uang 100.000 rupiah, 200.000 rupiah. Di ATM ibu ada uang 3 juta, 5 juta. Mana ucapan alhamdulillah itu? Mana ucapan alhamdulillah itu? Mana ucapan syukur kepada Allah? Masya Allah. Bahagia itu bukan karena kita memiliki Bapak Ibu, tapi bahagia itu ketika kita mensyukuri. Setuju Pak? Bahagia itu bukan karena kita memiliki, tapi bahagia itu ketika kita mensyukuri. Tulis status WA. Asik ini ya. Jadi nggak jadi di belakang. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, rezeki terendah itu adalah harta. Maka ibu saat suami gajian langsung nyetor gaji sama ibu katakan rendah. Setuju Bu? Halo Bu? Rendah ayah. Ya jauh, bahasa Arabnya mustahil gitu ya. Mustahil ditolak Pak. Rezeki terendah adalah harta. Wa a'la darajati rizki, dan rizki yang tertinggi
kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, wa a'la darajati rizqi as-sihha wal afiyah. Rezeki yang tertinggi itu adalah kesehatan. Betul. Saya nggak ngisi Pak di Pemda, diajak makan bupati, pimpinan dewan, beberapa pengusaha Pak. Itu Masya Allah, setelah selesai makanannya prasmanan. Wah, aji mumpung makanannya enak, betul ya? Nasi putih, nasi kuning, nasi liwet Pak, nasi apa nama itu, nasi kebuli, ya jenis-jenis nasi, walali, mosobi, ajmain sama teman-temannya itu, ya, opor, rendang Pak, gulai, sate, semuanya lengkap, kita bebas makan, sehat, betul ya? Tapi seorang pengusaha ketika lihat tuh nasi lewat, rendang lewat, opor lewat, sate lewat, ikan kakap lewat, Bapak Ibu, pisang sama jeruk, pisang sama jeruk isinya. Anak buahnya datang, mohon izin pimpinan, nggak makan. Sini dulu, sini. Nih gua nih, asam urat, diabetes, kolesterol, darah tinggi nih makanan mati nih. Betul Pak, betul Bu. Ya Masya Allah, usia Bapak Ibu sekarang ini pasti obrolan tentang masalah obat, betul ya? Herbal. Terakhir rumah sakit yang bagus yang mana? Rumah sakit yang bagus yang mana? Itu aja obrolannya Pak. Mengapa? Usia senja. Ya Allah, makanan yang banyak terbatas. Kenapa? Punya penyakit. Betul. Subhanallah Pak. Tapi tukang becak dari pasar induk Pak, bawah sayur mayur, satu numpuk becak. Saya nanya tuh Pak, saat dia goes becak, dia kayu becak, saya naik motor, saya tanya, Mang, berapa ini? Sampai ke SGC, ke Cikarang. Lu nanya pas gue goes lagi? Ya enggak, saya nanya aja Bang. 45, sono lu gitu. Emang salah saya salah nanya pas dia goes, Pak, kan ngapa jawabnya gitu ya. 45.000 rupiah Pak. Sampai di SGC Pak diturunkan itu sayur mayurnya. Lapar dia karena banyak mengayuh, betul ya? Masuk dia warteg, Masya Allah, makan terbatas enggak Pak? Enggak. Kok nasi mucung nasi ya. Rendang, kuahnya aja, opor, kuahnya aja gitu. Karena gak punya duit Pak. Tahu sama tempe sama telur ceplok, udah tuh makannya ampun-ampunan Pak, numpuk mucung. Ada nggak batasan makan Pak? Subhanallah, Allah Maha Adil, kaya terbatas makan, betul? Masing-masing Pak ada kelebihannya, ada kekurangannya. Sudah, terima semuanya. Setuju ya? Ah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Iya. Maka sehat itu adalah nikmat yang tertinggi. Sehat adalah nikmat yang tertinggi. Punya harta kalau nggak sehat percuma. Ya, saya boleh nanya sama ibu, ibu masih hidup. Ibu punya tetangga sebelah sakit. Ya, ibu andai kata punya mobil Alphard dan mobil Carry, tetangga sebelah minjem mobil apa yang ibu pinjemin? Hah? Pak, mobil apa Pak? Hah? Ini kan masjid, kali aja jawabannya rada bagus lah ya. Hah? Mobil apa Pak Ibu? Ini ada yang mikirnya lama ini. Pertanyaannya diralat, mohon maaf, emang udah punya mobil Alphard sama Carry? Hah? Belum punya. Kita belum punya aja udah pelit. Coba bayangkan itu. Masya Allah, gimana Allah pengen ngasih kaya sama kita, menghayalnya aja pelit, betul kan? Tetangga sebelah minjem mobil, andai kata kita punya Alphard dan Carry, kasih semuanya, jangan dipinjemin, ambil Bu, ambil Pak semuanya. Kenapa menghayal lagi gua? Kan begitu. Betul kan? Ya, sederhana. Allah melihat kita menghayalnya pelit, nggak dikasih banyak sama Allah.
Iya, lihat menghayalnya kiai. Apa kata kiai? Ya Allah, andai kata punya tanah banyak, ya Allah, pengen punya gedung asrama putra, dikasih sama Allah. Menghayalnya saja dermawan, luar biasa. Harta bagi kiai bukan segala-galanya. Saya punya cerita pakai kisah nyata, masya Allah, luar biasa itu. Ada kiai didatangi oleh dua alumninya tahun 93, 94, alumni tahun 93, 94. Tahun 2015 kita datang kepada kiai. Ada alumni yang kaya raya, pengusaha Pak, proyeknya cair miliaran. Dia datang ke rumah kiai Pak, memberikan dua mobil. Kita sebut mobilnya Alphard dengan Camry Pak. Ini kisahnya Pak. Pak Kiai, ini untuk panjenengan. Mohon izin Pak Kiai, semoga Pak Kiai bisa berkenan menerimanya. Oh, masya Allah, sudah sukses toh. Alhamdulillah Pak Kiai, berkat doa Pak Kiai. Ini kunci BPKB dan STNK-nya. Oh, masya Allah, Bapak terima ya, senang saya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Kalau Pak Kiai sudah menerima, alhamdulillah Bapak menerima. Ya, diterima ini dokumennya dengan kuncinya. Lalu sang kiai berteriak memanggil ustadz yang lewat. Ustadz ta'al, panggil guru sekretariat pondok. Dipanggil guru sekretariat pondok, lalu dia katakan, ini dua mobil taruh di sekretariat pondok. Ini BPKB-nya, STNK-nya dan kuncinya, bawa semuanya ke sana. Masya Allah. Itu ya santri, alumni yang menghibahkan kepada kiai Camry dan Alphard. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bengong dia katakan, mohon izin Pak, panjenengan ini untuk panjenengan. Loh, kan Bapak sudah terima toh nak. Bapak mau ngapain mobil di sini? Ke masjid 200 meter jalan kaki atau naik sepeda. Keliling pondok naik sepeda atau naik motor. Keliling kampung malu pakai mobil mewah seperti ini. Kalau mobil ada di sini nanti Allah nanya untuk apa tuh mobil mewah nongkrong di depan rumahmu, nggak bermanfaat. Allah nanya, apa yang akan Bapak jawab sama Allah? Taruh di pondok, guru pakai monggo silakan, santri pakai monggo silakan, kamu dapat pahala, Bapak dapat pahala. Tuh, gaya hidup kita flexing, pamer kekayaan. Rumah besar 2 lantai, 3 lantai, anak cuma 2. Masya Allah, kendaraan banyak untuk apa? Allah nanya semuanya Pak. Ayo nih ibu-ibu yang perhiasan banyak, Allah nanya tuh. Bu, ini jadi gak enak pengajian nih ya. Masya Allah. Ayo nih, harus ada perubahan pasca Ramadan ini. Betul, harus ada perubahan Pak. Rezeki terendah adalah harta, rezeki tertinggi adalah kesehatan. Setuju? Halo Bapak Ibu, masih lanjut ini? Bentar lagi, mohon maaf ya, kira-kira ya jam 1 lah selesai insya Allah ya. Ya. Bapak Ibu mohon izin, saya boleh minta tolong, boleh ya? Bapak Ibu tangannya naik turun ke atas. Ayo begini, 1, 2, 3. Ayo mulai, bisa? Ayo, kecuali yang koma. Ya, yang belakang Ibu bisa? Sebutkan Bu, bisa? Angkat Bu tinggi-tinggi, bisa? Ayo sekali lagi, bisa? Nah, turunkan, udah selesai. Ini maksudnya apa nih Ustaz? Mantu. Lihat maksudnya Bu. Cerita di RSUD Bekasi. Ada seorang ibu 52 tahun stroke setengah badannya. Stroke setengah badannya. Fisioterapi, disinar, kemudian diakupuntur sejam setengah. Setelah selesai dokter mengatakan, ibu silakan diangkat tangannya pelan-pelan. Ayo diangkat tangannya. Apa kata si ibu? Alhamdulillah dokter, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, bisa ya Allah, bisa. Turunkan ibu pelan-pelan. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah dokter, bisa, alhamdulillah, alhamdulillah. Naiknya 5 kali alhamdulillah, turunnya 5 kali alhamdulillah.
Bapak ibu tadi naik turun berkali-kali ucapin alhamdulillah. Hah? Naik turun tadi berkali-kali ucapin alhamdulillah enggak? Jangan sampai emosi pengajian nih, ayo. Ucapin enggak Bu di belakang? Ulangi, 1, 2, 3. Baru alhamdulillah. Apa artinya? Untuk bersyukur saja kita sering lupa. Betul ya? Untuk bersyukur saja kita harus diingatkan oleh orang lain. Itulah pentingnya taklim. Itulah pentingnya orang-orang soleh bersama kita. Itulah pentingnya orang-orang baik yang melingkar bersama kita. Kita butuh mereka. Betul kan? Kita sering lupa untuk bersyukur kepada Allah. Kita baru mengucapkan alhamdulillah, bersyukur saat mendapatkan kemudahan. Betul kan? Tapi kita lupa tuh. Ya. Betapa kita nikmat duduk itu setelah lama berdiri. Dan betapa kita nikmat berdiri setelah lama duduk. Nanti kelihatan nih. Iya. Setelah selesai pengajian alhamdulillah. Ini biasa yang nyender-nyender biasa deh. Mohon maaf nih. Yang nyender, yang duduknya lipat lagi, surat lipat lagi terus begitu. Itu rada susah berdiri itu. Itu banyak-banyak ucapin alhamdulillah. Begitu ya. Rezeki terendah adalah Bu, rezeki terendah adalah, rezeki tertinggi adalah kesehatan. Gara-gara pengen sehat Covid kemarin, Masya Allah, minum madu, apalagi jahe, kunyit, susu beruang, susu onta, macam-macam dah tuh. Iya, berjemur siang hari udah kayak pepes ikan peda Pak, udah kayak renginang di atas berjemur. Ya, kita masuk perumahan pada berjemur udah kayak opak tuh, jemur semua tuh. Luar biasa itu. Karena apa Pak? Pengen sehat. Pengen sehat, Bapak Ibu jogging tuh, muasol sampai Sumarekon, betul. 5 kilo, 6 kilo. Ada lagi yang goes-goes sepedahan sampai Jonggol. Update status goes-goes tipis 35 kilo. Wih, mantap. Goes-goes tipis Pak 40 kilo. Ceprat. Saya katakan kepada Bapak, punten, iya, tukang somai itu Pak tiap hari naik sepeda, nggak pernah selfie Pak. Iya, tukang somai. Kita aja yang sombong banget itu. Ini jadi gak enak yang sepedaan ini ya. Waduh, main senggol-senggolan, lu tuh gitu tuh. Ya, Masya Allah ya. Yang hebatnya lagi, sepedahan Pak 30 kilo berhasil finish, betul ya, kuat. Jogging 5 kilo, 6 kilo berhasil. Ke masjid 300 meter nggak sampai. Ada begitu? Ke masjid 200 meter nggak nongol. Tuh, Masya Allah tuh. Itu di Masjid At-Taqwa di Somalia tuh begitu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, rezeki terendah harta, rezeki tertinggi adalah kesehatan. Yang ketiga, wa afdalur rizki salahul abna. Dan rezeki yang afdal, rezeki yang utama itu adalah solehnya anak-anak. Solehnya itu rezeki yang afdal Pak. Maka jangan dilihat rezeki itu Bu, uang, jangan itu. Ibu jangan marah kalau suami nggak bawa uang, jangan. Iya, ada kalanya uang itu jadi malapetaka. Tadi bertengkar, maaf, kesempatan suami untuk selingkuh di luar kan gara-gara harta. Betul ya? Nauzubillah min zalik, summa nauzubillah min zalik. Maaf, laki-laki main PSK Pak di luar. Kenapa? Karena punya uang. Betul? Betul Pak? Ya. Berapa kira-kira kalau PSK? Enggak, kira-kira. Hah? Enggak, informasi dari teman. Urusan begini diem semua, ada soleh semua. Tahan. Gitu itu. Betul ya? Nah, anak soleh itu Pak kekuatan bagi jiwa. Betul. Kekuatan bagi hati.
Tapi anak maksiat, anak durhaka itu adalah, maaf, penyakit bagi hati, Pak. Anda mau berangkat jalan-jalan, dapat bonus dari kantor, ke Paris, ke Jerman, ke Amsterdam, Masya Allah, 5 menit menjelang masuk pesawat, dapat telepon, Pak, berdering telepon. Anda angkat, siapa ini? Saya mohon izin, Pak, dari Polres Bekasi, anak Anda tawuran, kita tangkap dan di dalam tasnya itu ada lintingan ganja 3. Mohon izin merapat, Pak. Kira-kira berangkat, Pak, jadi jalan-jalan. Bayangan indahnya luar negeri, Jerman, Prancis, hilang semuanya. Betul? Hanya gara masalah anak. Dan ibu banyak merasakan itu. Anak nggak pulang semalam, maaf, nggak nyenyak, ibu tidur, nggak bisa memejamkan mata. Tuh, Pak, anak. Iya. Tapi sebaliknya, kalau kita punya anak yang saleh, Masya Allah, Pak, Anda pulang dari Cikarang, Lipo Cikarang, kerja di sana, sampai ke Wisma Asri, hujan deras, Pak, di tengah jalan, bahkan banjir, dorong motor tuh, saking banjirnya sisa spion, betul? Sisa spion, berarti banjirnya tinggi banget itu. Masya Allah, sampai rumah jam 10, jam 11 malam, menggigil tubuh. Pagi hari sholat subuh nggak bisa bergerak, demam tinggi. Istri mengatakan, ya sudah ayah sholat aja di rumah dah. Setelah sholat, Masya Allah, bilang sama istrinya, mah sepertinya nggak kuat nih, masuk sip 1, mohon izin nggak bisa berangkat kerja. Ya sudah ayah istirahat aja. Anda istirahat, Pak, mengambil selimut, ketika hendak tidur, HP berdering, anak telepon dari pesantren, Pak. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Ayah sehat. Siapa ini? Ini kakak dari pesantren minjem HP Ustaz. Ayah sehat. Sehat ayah. Anda berbohong. Betul? Kenapa? Agar anak kita jangan tahu kalau kita sakit. Ada apa sayang? Ayah nanti hari Ahad lusa ayah ke pesantren ya. Ada apa sayang? Alhamdulillah ayah, hari tadi pagi subuh aku setoran terakhir hafalan Quran 30 juz ayah. Ayah terima kasih atas doa indahnya. Ayah terima kasih atas lelah letihnya. Ayah terima kasih atas rezeki halalnya. Ayah nggak boleh sakit, ayah harus sehat. Ayah, aku punya cita-cita nanti di surga, aku ingin ngasih mahkota untuk ayah sama mama. Maka besok lusa nanti ayah datang, ikut hadir di sini. Makasih ayah, makasih. Air mata berderai. Iya sayang, ayah akan datang. Anda buka selimut, Pak, lalu bergerak menuju dapur. Anda katakan kepada istri, mah buatkan air panas, ayah mau mandi, ayah mau kerja hari ini. Loh, ayah sakit? Tidak, nggak ada sakit hari ini. Ayah hari ini sembuh. Anak kita hafal Quran. Pagi ini setelah terakhir hafalannya. Pagi siang malam dia meroja Quran. Duha tidak pernah ditinggalkan. Malam begadang membaca Quran. Ia hadirkan wajah ayah ibunya untuk mendapatkan mahkota di surga Allah. Malu kita. Bismillah, obat bagi kita. Hari ini ayah berangkat. Sembuh ayah dengan hadirnya anak yang saleh. Afdalur rizki salahul abna. Rizki yang paling mulia adalah kesolehan anak kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, harusnya Anda terpuruk sakit, Pak, nggak bisa bergerak. Tapi mengapa Anda bisa datang ke masjid ini? Doa anak kita dilantunkan pada sholat duha tadi, atau pada Isya yang menghadirkan wajah ayah ibunya. Ya Allah, mama punya sakit kanker, ya Allah. Ya Allah, bapak punya penyakit diabetes, ya Allah. Ya Allah, angkat penyakitnya. Mudahkan ayah taat kepada Engkau, ya Allah. Mudahkan ayah bergerak ke masjid. Mudahkan ibu baca Quran. Mudahkan ayah ibu sholat malam, ya Allah. Anda bergerak dengan sangat mudahnya. Kenapa? Doa mereka, Pak. Doa mereka. Tuh. Wa afdalur rizki salahul abna. Betapa indahnya ketika kita punya anak-anak yang saleh. Jangan dilihat rezeki itu berupa fulus. Setuju?
Ada fulus mulus, tidak ada fulus manfus. Dan yang terakhir, sudahlah, nggak usah lama-lama, setelah ini prasmanan biasanya. Amin. Ini main amin-amin aja, betul nggak ini? Ya. Ya, yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah, wa tamamu rizki, rizki terendah harta, rizki tertinggi kesehatan, rizki yang mulia, anak yang saleh. Wa tamamu rizki, dan rizki yang sempurna itu adalah ridha Allah. Rizki yang sempurna itu ridha Allah. Apa tanda Allah ridha kepada hambanya? Apa ciri Allah ridha kepada hambanya? Apa cirinya? Dua ciri hamba ketika Allah sudah ridha. Yang pertama, istilzaz fi taatillah. Allah berikan ia kelezatan di jalan taat kepada Allah. Salat malam tuh ringan Pak bangunnya. Langkah kaki enteng aja tuh. Baca Quran, Masya Allah tuh. Iya. Baru duduk baca Quran, halaman pertama, halaman kedua, satu kali duduk nggak terasa, Masya Allah 5 lembar Pak. Tuh, kok 1 juz sih? Tuh. Itu Allah sudah ridho dengan kita. Maka tidak terasa berat dalam taat kepada Allah, bahkan lezat Pak. Betul ya? Lezat. Kenapa lezat? Karena Allah ridho, karena kita punya ilmu. Ilmu itu Bapak Ibu yang menjadikan kita lezat dalam taat kepada Allah. Betul ya? Saya nanya sama Bapak Ibu, apa bedanya tukang ngopi dengan penikmat kopi? Halo Bu? Tukang ngopi dengan penikmat kopi. Kalau tukang ngopi, mohon maaf, kopi apa baik dilek-lek. Betul ya? Nongol dah bahasa Bekasi ya. Betul? Kopi ABC, kopi apa aja lah kira-kira tuh. Tuh kopi diseduh, air panas diaduk, diuyup habis, ditambah lagi air panas Pak. Betul ya? Tambah lagi air panas. Itu ampasnya udah putih Pak. Terus namanya tukang ngopi. Beda dengan penikmat kopi. Kalau penikmat kopi itu nggak sembarangan dia cari kopi. Betul ya? Dia cari kopi kualitas Pak. Sebutlah kopi Gayo, kopi Aceh. Betul ya? Harganya pun lumayan. Saya di Melbourne, Australia, diajak teman ke cafe Italiano, minum kopi Itali. Ustadz, ini ori Ustadz. Saya tanya secangkir berapa? 235.000 rupiah. Saat itu saya minum pelan-pelan Pak. Seruput pelan-pelan itu. Bukan menikmati, kesel, mahal banget itu ya. Coba 235.000 rupiah beli kopi ABC 2 galon Pak. Wow, betul ya? Puas-puas dah kita. Tapi beda, penikmat kopi itu dia mencari kopi kualitas dan dia tahu ilmunya. Betul ya? Maka dia cari tuh kedai-kedai kopi yang berkualitas. Dan maaf, yang buat kopi kualitas beda, mesinnya beda. Betul Bu ya? Yang buat siapa yang buat? Sebutannya apa tuh? Barista. Kopi kualitas yang buat barista. Kopi abes yang buat burista. Betul ya? Ya, Bu Junet, Bu Sueb, betul ya? Ya, Bu Budi, Bu Rohmah, iya, Bu Iis, Bu Lilis, macam-macam itu. Tapi kan kalau kopi kualitas kan barista, betul ya? Kopi kualitas di mix, kemudian dikasih air sedikit, ditekan, set, keluar saripatinya. Bagaimana minumnya? Enggak langsung minum Pak. Betul? Dihirup dulu. Masya Allah. Lalu diuyup. Tahu uyup? Wa ma'adroka ma uyup. Ahnya belakangan tuh. Ada lagi. Mantap. Ujungnya kol-kolah. Betul? Ada ikhfa'nya tuh, mantap. Ada bapak minum kopi depan anaknya tuh Pak. Anaknya 3 tahun ngeliatin, bapaknya ngopi. Tuh anak enak banget ngeliatnya tuh. Yang kedua, bapaknya nahan nggak kata anaknya gitu. Anak aja menikmati Pak. Artinya apa? Kalau kita punya ilmunya Pak, nikmat. Tahu ilmu ngopi, maka nikmat dalam ngopi Pak.
tahu ilmu salat, maka kita nikmat dalam salat, Pak. Salat itu kita akan nikmat kalau kita punya ilmunya. Ilmu dalam salat itu melahirkan khusyu'u fi salat. Ilmu dalam baca Quran melahirkan tadabbur bil Quran, merenung Al-Quran, Pak. Nggak harus sehalaman, satu ayat saja membatin itu nangis, betul kan? Nangis, Pak. Mengapa dia tahu ilmu Al-Quran? Ilmu haji, menikmati haji, Pak, nggak berat. Setiap kita melihat keramaian, Pak, berjubel, desak-desakan, pasti ada benci. Tapi ada desak-desakan yang paling indah, berdesak-desakan saat tawaf. Betul. Mengapa? Karena kita punya ilmunya. Ilmu apa? Ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda Allah ridho kepada hambanya, diberikan kenikmatan apa itu? Kenikmatan baca Quran, kenikmatan dalam taat kepada Allah. Bapak malam bangun tahajud, Masya Allah. Habis tahajud doa, ya, baru doa udah azan subuh, Allahu Akbar. Anda katakan, ya Allah, padahal sedang nikmat-nikmatnya tahajud, udah azan baik nih, ya Allah, udah azan aja. Apa kata istri? Ya iyalah, ayah sholat tahajud jam 4.20. Sholat tahajud jam 4.20, subuh jam 4.30, Pak. Seolah-olah panjang banget tahajudnya itu, gitu ya. Begitu. Kalau Allah sudah ridho, maka Allah berikan satu kelezatan dalam taat. Yang kedua, istilzaz fi tahammulil masyaqqat. Allah berikan kelezatan dalam menghadapi ujian, Pak. Dalam menghadapi ujian. Ujian itu, Pak, bagi orang-orang soleh, cara Allah mencintainya. Masya Allah tuh. Iya. Maka orang-orang soleh mendapatkan ujian malah mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin. Ibu kenal Ustazah Halimah Ali Idrus? Kenal, Bu? Kenalan di mana? Tahu mungkin ya. Beliau dulu cerita di Tarim tuh. Di Tarim, di Yaman. Naik bis, Masya Allah, seorang diri, supirnya orang laki-laki, dia sendirian di gelisah tuh. Tiba-tiba ada ibu masuk, Masya Allah, alhamdulillah, senang sekali. Seorang ibu masuk tuh. Ketika masuk, Assalamualaikum, Masya Allah, ini ustazah hendak menyapa si ibu, gak enak. Kenapa? Si ibu terdengar, karena pakai cadar, terdengar tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Terus begitu, duduknya pun begitu. Maka ustazah enggan untuk menyapa sang ibu tadi. Zikir terus. Apa yang terjadi? Saat bis itu melaju, tiba-tiba ada anak kecil yang nyebrang. Ngerem mendadak, mobil itu terguling, Bapak Ibu. Masya Allah. Si ibu berteriak. Ibu yang gemuk yang tadi berzikir berteriak, tangannya tembus besi. Ketika tembus besi, Masya Allah, dia mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lah ustazah kaget. Ada orang tembus besi, dia katakan alhamdulillah. Dicabut besinya, ditekan supaya darah tidak mengucur. Lagi-lagi ucapan keluar alhamdulillah ala kulli halin, alhamdulillah ala kulli halin. Sang ustazah nanya sama ibu, ibu kenapa mau ucap alhamdulillah? Si ibu mengatakan alhamdulillah, cara Allah mencintai hambanya, sayang. Innallaha iza ahabba abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah hujani ia dengan ujian demi ujian. Alhamdulillah, semoga saya mendapatkan cinta Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Bisa kita begitu, Pak? Hah? Anda pulang dari masjid pengajian sendal hilang, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu ya? Boro-boro, Pak. Jawabannya mustahil gitu ya. Masa yang ada kan sumpah serampah, ya Allah, yang ngambil sendal gua ya Allah, jadikan sekujur tubuhnya penuh dengan kutil ya Allah gitu. Ya, ayo nih sering-sering bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Walaupun berat, Pak, berat, tidak mengapa ucapan alhamdulillah. Ya, karena memang ujian itu Allah kehendaki, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa protes, Pak.
Siapa yang kepengen anak yatim? Saya punya pesantren yatim, Pak. Mereka nggak pernah berharap hidup tanpa ayah. Mereka nggak pernah bercita-cita hidup tanpa bapak. Tapi garis hidupnya betul-betul tanpa ayah, tanpa ibu, yatim piatu. Betul tidak? Allah takdirkan mereka seperti itu, Pak. Masya Allah. Ya, seorang pemuda masuk lapangan golf, luas lapangan golf, menikmati udara yang indah. Apa yang terjadi? Bola golf ke kepalanya peletuk, benjol. Dia berpikir, ya Allah, seluas ini lapangan golf, ya Allah, kenapa boleh ke kepala saya, ya Allah? Kan di samping saya ada pohon gede, ya Allah, kenapa bolanya nggak ke pohon itu? Belakang saya ada danau, ya Allah, kenapa bolanya nggak ke danau? Kenapa bolanya kudu ke kepala saya, benjol kepala saya, ya Allah? Mengapa belok pala ini, pala saya yang kena? Why me, ya Allah? Kenapa harus saya? Why me, ya Allah? Allah mengatakan why not? Kan begitu, Pak. Kan ujian itu kan terserah Allah, Pak. Betul tidak tuh? Allah. Iya, di antara bapak semua yang kena diabetes berapa orang? Kan terserah Allah itu. Yang kena asam urat kan kelihatan dari gayanya pakai gitu. Asam urat tuh gitu. Iya. Gara-gara perilaku makan kita, pola hidup kita, ya, gaya hidup kita, jadilah penyakit. Tapi Allah berikan itu tersebab kita sendiri. Betul ya? Masya Allah, luar biasa. Tapi yang paling penting jangan buruk sangka. Betul ya? Jangan buruk sangka. Ini penting, Pak. Tukang tape, ini kisah nyata. Tukang tape buat tape itu 10 kilo, mau dijual ke pasar induk, Pak, sebelum ke pasar tradisional yang lainnya. Tukang tape sudah bawa tuh, sudah jadi tape 10 kilo, diangkut, digotong, Pak, dengan alat gotongnya itu melewati sawah. Saat itu hujan rintik-rintik gerimis. Iya, jalan sawah rada licin, betul, Pak, kepleset dia, jatuh. Tapenya aur-auran tuh. Tapenya berantakan, masuk kubangan sawah. Yang terselamatkan cuma setengah kilo. Dia pulang ke rumahnya, istrinya marah-marah. Atuh bapak nggak hati-hati, gimana nanti anak kita di sekolahnya ini? Masya Allah. Ya gimana lagi, namanya juga takdir. Gitu. Kamu yang nggak hati-hati, marah. Ya sudah, saya aja ikhlas, kenapa bapak marah-marah? Rupanya bapak ibu ketika mau bawa tape tersebut, itu di depan, di jalan besar itu sudah siap mobil kolbak, Pak, untuk bawa tape-tape tersebut. Qadarullah, dia kepleset, jatuh. Rupanya mobil kolbak itu, Pak, setelah menunggu nggak jadi berangkat, akhirnya dia berangkat juga menuju pasar, melewati beberapa bukit, Pak, jurang, dan masuk jurang, Pak. Masya Allah, istrinya mendengar bahwa kolbak yang harus bawa tape itu masuk jurang. Minta maaflah istri, maafin saya, Pak, untung bapak kepleset, alhamdulillah. Dia, Pak, ada kalanya Allah memberikan, Pak, memberikan kepada kita apa itu? Musibah kecil agar kita selamat dari musibah besar. Betul. Mengapa panitia tidak ada prasmanan saat ini untuk menyelamatkan kita, Pak, dari musibah besar? Betul ya? Baik sangka, alhamdulillah. Ini jadi nggak enak ini ya. Baik, ini saja kiranya. Semoga bermanfaat dan tidak panjang lebar. Semoga sahibus safar, teman kita, saudara kita yang menjadi tamu Allah, dimudahkan urusannya, diselamatkan menuju tanah suci, dan kita yang hadir didoakan oleh mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya pun dimudahkan oleh Allah untuk berangkat umroh dan haji. Ya, saya berangkat umroh Desember, umroh keluarga. Mangga Bapak Ibu yang mau ikut. Ya. Ada yang nanya, gratis Ustaz? Gratis. Kumpul di Jeddah. Betul ya? Kalau ngomong gratis, kumpulnya di Jeddah. Saya tunggu di situ dah, ya gitu. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa karena tadi MC menyebutkan sambil tutup dengan doa, maka kita berdoa kepada Allah.
Semoga Allah mudahkan urusan kita, Allah berkahkan anak-anak kita dalam kesolehan, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran. Allahumma ja'alhum hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.